Halo guys, selamat datang di channel saya, Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Simple Moving Average atau SMA menjadi sebuah titik support atau resist sementara. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon kiranya dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak mengerti. Nah, oke, saya langsung mulai saja. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu fungsi dari moving average dan bagian-bagian dari moving average. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari simple moving average dan digunakan sebagai titik support dan resist sementara. Nah, untuk SMA atau simple moving average yang biasa saya pakai, itu saya memakai 3 garis. Yang pertama itu saya pakai SMA 20. Yang kedua, saya pakai SMA 60. Yang terakhir tuh saya pakai SMA 100. Nah, oke, untuk bantuan osilatornya, saya tetap menggunakan MACD dan Stochastic RSI. Nah, bagaimana cara menggunakan simple moving average atau SMA ini sebagai garis atau titik support dan resist sementara? Nah, mungkin saya akan cari aset yang lebih jelas. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, di sini ini tren sedang turun ke bawah. Nah, bisa kita katakan di SMA 20 ini sebagai titik support, titik resist sementaranya, dan jika misalnya tertembus, maka kita bisa menggunakan SMA 60 untuk sebagai titik resist berikutnya. Nah, jika misalnya tertembus lagi, maka SMA 100 adalah titik resist sementara yang dijadikan untuk pantulannya. Nah, misalnya di sini kita lihat bahwa harga ini masih berada di bawah SMA 60. Jadi kemungkinan besar dia akan reversal ke bawah dan didukung oleh Stochastic RSI ini sudah mentok ke atas. Jadi untuk kasus ini kita boleh open posisi kurang lebih sell 2 menit sampai 5 menit ke bawah. Ini saya akan coba 3 menit sell. Nah, tetapi menurut saya open posisi yang paling bagus itu adalah ketika saat harga dekat dengan SMA-nya. Jadi misalnya tadi harga masih di sini saya open posisi, tapi karena saya yakin bahwa ini akan turun karena di Stochastic RSI-nya sudah mentok. Tapi yang paling bagus adalah ketika harga ini paling dekat dengan SMA. Misalnya di sini kan dekat dengan SMA 60. Nah, kita open posisi pada saat dia dekat dengan SMA 60-nya. Nah, oke, saya coba kita pantau aset-aset lain. Nah, tadi adalah tren turun. Nah, ini adalah tren naik tapi tidak terlalu kuat. Kita coba cari yang lebih jelas. Nah, di sini ini tren lagi turun. Nah, tetapi ketika di sini dia menembus SMA 20, tetapi dia terjadi reversalnya di SMA 60. Nah, tren turun lagi ke bawah. Di sini dia menembus SMA 20, terus SMA 60 ditembus, tetapi di SMA 100, nah dia turun ke bawah. Nah, ini adalah salah satu strategi kita menentukan titik support dan resist sementara menggunakan garis SMA. Nah, untuk SMA-nya sendiri tergantung kita suka pakai SMA apa atau kenyamanan kita tentang bagaimana menggunakan SMA-nya. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka menggunakan SMA 20, SMA 60 dan SMA 100. Kita lihat lagi. Nah, di sini bisa dilihat harga menyentuh SMA 100 dan dia akan turun. Dia menyentuh SMA 20 dan turun lagi. Nah, ketika harga sudah seperti ini, nah dia telah
menembus SMA 20 dan 60, tapi di SMA 100 dia mencoba untuk menyentuh sekali dan dia turun. SMA 20 sudah mulai mau bersilangan dengan SMA 60. Nah, ini saya sarankan usahakan jangan open posisi. Kenapa? Karena di sini masih terjadi trend sideways ya, atau bingung antara dia mau menembus SMA 100 atau akan berpantulan dengan SMA 100. Jadi untuk case ini supaya saya sarankan tidak open posisi. Oke, kita lihat dulu. Masih ada 11 detik. Apakah akan profit? 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, profit. Nah, ini adalah cara salah satunya untuk menggunakan SMA sebagai pantulan. Nah, itu saya dibantu dengan MACD dan RSI. Kita coba cari aset lagi. Nah, ketika ketiga SMA ini dia di satu garis, nah ini usahakan jangan open posisi. Kenapa? Karena di sini tercipta tren yang tidak jelas atau tren sideways. Jadi usahakan jangan open posisi. Nah, open posisi yang paling bagus itu adalah ketika ketiga garis terbuka, sama seperti strategi saya yang 3 garis EMA, tetapi yang membedakan adalah di garis EMA kita bisa menggunakan perpotongan antara EMA 7 dengan EMA 14 dan EMA 23 karena jaraknya itu tidak terlalu jauh, tapi di SMA 20, 60, 100, nah kita usahakan untuk perpotongannya itu setelah benar-benar terjadi perpotongan. Jadi jika misalnya akan terjadi perpotongan, nah ini masih kemungkinan besar banyak candle yang harus dilewatkan. Kenapa? Karena kita memakai SMA 20, yaitu rata-rata pergerakan dari 20 candle. Jadi kemungkinan besarnya untuk persilangan agak jauh. Sedangkan jika misalnya di EMA 7 dan 14 kita memakai rentang waktu atau rata-rata pergerakan dari 7 candle sebelumnya. Jadi untuk persilangannya itu lebih cepat. Nah, oke, kita skip dulu yang ini, kita cari aset lain. Ini belum ada yang jelas. Nah, bagaimana dengan ini? Ini kita boleh coba. Kita open posisi by 2 menit saja. Kita coba 2 menit. Kenapa? Karena di sini harganya tidak bisa menembus EMA 7. Di sini dia tidak bisa menembus EMA 14. Dan candle kedua ini dia berada di ketiga garis. Tadi yang saya maksud adalah SMA. Dia berada di ketiga garis SMA. Di MACD-nya sendiri sudah terjadi perpotongan antara garis hijau dengan garis merah. Nah, yang di garis nolnya ini sudah muncul satu sumbu, jadi kemungkinan besar sudah akan terjadi uptrend. Tetapi kenapa saya open posisinya 2 menit? Karena di stochastic RSI-nya ini sudah mentok di garis 80. Jadi kemungkinan besar dia sudah akan koreksi 2 atau 3 candle ke depan. Jadi kenapa saya tidak open posisinya 3 menit? Karena stochastic RSI-nya menjadi pertimbangan. Nah, jika misalnya tadi stochastic RSI-nya masih di bawah level 80 garis ini, saya kemungkinan besar akan open posisinya 3 menit. Kita coba tunggu saja hasilnya. Nah, di sini sudah terjadi satu candle merah yaitu turun. Tunggu apakah hasilnya akan profit. Masih ada 23 detik lagi.
4, 3, 2, 1. Oke, profit. Nah, oke, sudah 2 kali profit. Kita coba untuk terakhir kali. Nah, ini sebenarnya pun sama ya. Ini sebenarnya kita boleh open posisi sell ke bawah. Tapi di situasi RSI-nya sudah mentok ke bawah. Kita coba open posisi 2 menit saja. Karena kemungkinan besar ini akan terjadi 1 atau 2 candle ke atas. Kita tunggu dulu dia mendekati SMA 20-nya, baru kita open posisi. Nah, tadi sudah cukup naik ke atas sedikit, maka kita open posisi. Nah, untuk strategi SMA 3 garis SMA ini sebenarnya ini adalah strategi yang pertama kali saya pakai sebelum saya menggunakan 3 garis EMA. Tapi setelah saya belajar tentang 3 garis EMA, saya lebih suka menggunakan 3 garis EMA. Tetapi tidak tutup kemungkinan bahwa 3 garis SMA ini juga sangat lumayan akurat untuk dipakai, apalagi untuk open posisi yang long term ya. Long termnya maksudnya ya sekitar 2-5 menit. Nah, bisa dilihat tadi saya open posisinya pada saat harga dekat dengan SMA 60. Maaf karena sering menggunakan garis EMA jadi ngomongnya pun selalu EMA. Oke, kita tunggu lagi hasilnya. Masih ada 1 menit lagi, tapi untuk candle ini turun lumayan jauh. Kemungkinan besar ini akan profit. Tapi kita tunggu saja hasilnya, karena di binary option 1-2 detik itu juga kemungkinan besar kita masih bisa loss ya guys ya. Nah, jika misalnya teman-teman yang ingin memakai strategi SMA 20, 60, 100 ini, saya sarankan carilah tren yang uptrend atau downtrend. Jangan dipakai pada saat sideways atau misalnya pada saat ketiga garis SMA ini berada di satu posisi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Nah, oke, lumayan ya guys ya. Nah, jika misalnya ingin menggunakan strategi ini, gunakanlah pada saat tren terbentuk seperti ini, downtrend, dan dia uptrend sedikit, mantul lagi, dan ketiga garis SMA ini terbuka. Kita contoh yang, nah seperti ini, ketiga garis SMA ini berada di satu posisi, usahakan jangan open posisi. Kenapa? Karena trennya udah pasti sideways dan kita tidak tahu kemana arah market akan berjalan. Nah, seperti ini. Nah, awalnya garisnya berada di satu posisi, dia sedikit turun dan ternyata naik lagi. Jadi ini benar-benar market yang sideways dan memungkinkan kita untuk loss. Jadi saya sarankan jika misalnya ingin bertrading menggunakan strategi ini, pakailah pada saat tren benar-benar terbentuk seperti ini. Ini adalah lagi downtrend dan SMA-nya terbuka jauh. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan video saya. Semoga membantu teman-teman dan bisa mendapatkan profit konsisten di setiap harinya.